Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 3. Kita sampai bab yang ke-6 atau bab yang terakhir, yaitu bantalan roll atau rolling contact bearing. Sebagai pendahuluan, bantalan roll itu kontak antara permukaan bantalan adalah roll atau bola ya. Sebagai pengganti atau sliding, sebagai pengganti sliding atau luncuran seperti pada bantalan luncur. Keuntungan bantalan roll dibanding bantalan luncur adalah mempunyai gesekan pada saat starting yang rendah. Jadi pada saat permulaan ya, awal startingnya itu gesekannya rendah, maksudnya efisiensi tinggi, sehingga daya yang ditransmisikan itu menjadi lebih maksimal ya. Efisiensi maksimalnya untuk bantalan roll dan bola itu sekitar 98%. Jadi kerugian dayanya itu hanya 2%. Kalau daya yang ditransmisikan itu 1 PK, maka daya yang terpakai itu sekitar 0,98 PK. Jadi yang berkurang sedikit akibat gesekan. Akibat gesekan yang rendah pada bantalan roll, maka bantalan roll dinamakan bantalan anti gesekan atau anti friction bearing. Nah, di sini ada radial ball bearing, ya. Ini pelor. Ini bantalan, kalau bahasa pasarannya itu klaker ya. Nah, seperti ini. Nah, bantalan ini perlu ada casingnya. Nah, ini casing, ini rumahnya. Ini tempat baut dudukan ya, terpasangnya rumah bantalan. Kemudian keuntungan bantalan roll dibanding bantalan luncur, yang pertama, maksudnya dibandingkan bab yang kelima kemarin, bantalan luncur, journal bearing. Nah, sekarang kelebihan daripada bantalan roll atau bantalan bola. Yang pertama, gesekan pada saat starting dan running, kecuali pada putaran yang sangat tinggi. Nah, di sini gesekannya sangat rendah pada saat starting dan running. Ya, asalkan putarannya tidak tinggi, tidak sangat tinggi begitu ya. Kemudian yang kedua, kemampuan menahan beban kejut ya, karena dia disangga oleh bola. Ini beban kejut seperti ya, alat untuk penghancur batu, alat untuk mengerol baja, alat untuk bikin bilet menjadi plat, menjadi lembaran seng dan sebagainya, lembaran-lembaran baja itu ya, kayak baja ringan dan sebagainya. Nah, itu pakai bantalan roll atau bantalan bola ya. Karena tiba-tiba awal mulanya misalkan untuk pengerolan baja, awal mulanya dia berputar tanpa ada beban, tiba-tiba masuk baja dengan pengurangan penampang sekian persen. Nah, itu cukup besar dayanya atau beban kejutnya sangat besar. Dari tanpa beban menjadi ada beban. Penghancur batu juga begitu. Pada saat berputar, batu belum dimasukkan untuk dihancurkan, tiba-tiba dimasukkan. Nah, itu beban kejutnya sangat besar. Itu harus pakai bantalan roll atau bantalan bola. Kemudian yang ketiga, akurasi penjajaran poros. Ini namanya bantalan, itu untuk menyangga poros, untuk menjadi bantalnya poros. Ya minimal ada dua bantalan. Dalam satu poros itu minimal 2 bantalan. Nah, antara bantalan satu dengan bantalan yang berikutnya yang menyangga poros itu seandainya diluruskan, disejajarkan, itu lebih gampang ya, daripada bantalan luncur atau journal bearing. Kemudian yang keempat, biaya maintenance yang rendah. Misalnya tidak ada pelumasan saat servis.
Ya, makanya pada pompa, pada kompresor, ya kompresor freezer, kulkas, ya, yang sudah istilahnya selama beli sampai rusak sekitar 10 tahun misalnya, itu nggak perlu dikasih oli, misalnya seperti itu. Ya, sekali rusak nggak dikasih oli lagi. Nah, sampai sekian 8 tahun, 10 tahun itu rusak sekali, ya sudah ganti kompresornya, tidak ganti bantalan saja. Tidak perlu dilumasi. Karena pelumasan sekali itu sudah cukup untuk sekian tahun. Nah, itu kelebihan daripada bantalan roll. Nah, kemudian yang kelima, keseluruhan dimensi adalah kecil. Jadi dibandingkan dengan bantalan luncur, itu ukurannya lebih kecil dia, bantalan roll itu. Jadi untuk mentransmisikan daya yang sama, itu dia lebih kecil ukurannya. Kemudian yang keenam, servisnya dapat diandalkan, artinya pemakaiannya. Ya, jadi pemakaiannya bisa diandalkan. Jadi penggunaannya, kemanfaatannya itu bisa diandalkan. Kemudian yang ketujuh, mudah dalam memasang dan menegakkan. Jadi mudah dipasang. Yang kedelapan, lebih bersih. Ya, karena pelumasan sekali sudah cukup. Pelumasan sekali sudah cukup. Misalnya ada pelumasan tidak pakai oli lagi, tapi pakai gemuk. Pada mesin mixer kue makan makanan itu, ya mixernya posisinya vertikal. Itu kalau pelumasannya pakai oli, maka dia akan menetes ke bawah. Dan itu cukup sekali saja walaupun pakai gemuk itu. Dicadangkan di situ ada. Ya. Nah, karena dia yang ringkas itu dia bersih. Ya. Pelumasannya cukup sekali saja. Nah. Kemudian kerugian bantalan roll dibanding bantalan luncur. Yang pertama, lebih berisik pada putaran yang sangat tinggi. Makanya bantalan luncur banyak dipakai untuk putaran tinggi. Ya, lebih tinggi daripada bantalan roll atau bola. Karena pas suaranya berisik. Ya, suaranya berisik. Kemudian yang kedua, biaya awal yang lebih besar. Jadi lebih mahal karena di situ ada inner, ada outer, ada retainer, ada pelornya atau ada bola atau rollnya. Jadi materialnya lebih banyak. Jadi harganya lebih mahal ya, bantalan bola atau roll lebih mahal. Kemudian yang ketiga, desain rumah bantalan yang rumit. Jadi casingnya itu lebih rumit ya, dibandingkan bantalan luncur yang simple ya. Kemudian yang kedua, jenis bantalan roll. Ya, ada dua jenis bantalan roll, ya, ball bearing atau bantalan bola, dan roll bearing atau bantalan roll. Nah, di sini ada ball bearing yang bagian-bagiannya meliputi inner race. Ya, inner race itu bagian dalamnya, inner bagian dalam. Kalau race ini sebenarnya balapan ya. Artinya karena dia seluncur ya, istilahnya seluncur bagian dalam karena dia memang berputar seperti luncurannya bolanya ini. Kalau yang ini roll, ini bola berbentuk bola. Kalau ball bearing berbentuk bola, roll bearing berbentuk roll. Ya. Retainer di sini pelindung, ya, pelindung dari bola atau rollnya di sini. Bahasa Sasaknya itu pelor ya. Kalau bahasa Jawanya gotri namanya. Nah, kemudian outernya ini bagian luar. Jadi ketika di sini, nah ini bor di sini, lubangnya untuk poros, lubang dari bantalan di sini untuk lubangnya poros, ya poros terpasang pas di sini, ya memasangnya agak ngepas, ya tidak boleh longgar. Kalau longgar nanti dia seperti jurnal bearing nanti, porosnya berputar tapi innernya di sini, inner itu yang ini, ya yang ini yang inner,
keterangannya di sini. Ini innernya. Nah, outernya yang luar. Nah, outernya ini berada menempel kokoh pada casing, ya, sedangkan innernya ini menempel pas pada poros, ya, pada poros, sehingga ketika poros itu berputar maka innernya bersama-sama dengan poros itu berputar tanpa terjadi slip antara inner dan poros. Ya. Kalau terjadi slip maka nanti akan menimbulkan keausan karena di sini tidak ada pelumas. Bahkan ada juga soaiannya itu soaian paksa. Kalau dalam menggambar teknik itu ada soaian paksa. Poros itu diameternya lebih besar sedikit, ya, atau diameternya sama saja, itu sebenarnya nggak bisa dimasukkan ke dalam lubang dari bantalan ini. Tetapi karena diperlukan sangat pas, ya, hampir-hampir kepaksa, maka porosnya itu dipanasi dulu supaya mudah masuk. Dipanasi supaya bisa masuk, nanti setelah dingin dia akan menyatu dengan innernya di sini. Karena memang dia dipasang untuk umurnya sangat panjang, puluhan tahun, ya, puluhan tahun tidak ganti-ganti klaker. Jadi memang sengaja dipasang sangat kokoh, ya, untuk mobil-mobil, ya, yang mahal, ya, tentunya harus dipasang pas karena umurnya puluhan tahun tidak ganti-ganti spare part. Kemudian di sini bolanya atau roll di sini, ya, di sini perlu ada retainer di sini. Retainer itu pelindungnya di sini. Ya, retainer ini pelindung pelornya ini, ya, supaya dia tidak mudah lepas dari lintasan bolanya di sini, tidak mudah lepas. Nah, kemudian ini diameter luar dari klaker. Jadi seorang perancang itu sebelum membuat poros itu harus dipilih dulu bantalannya ukuran berapa untuk menahan beban radial dan aksial. Nah, setelah itu dibuat poros, yang mana lubang porosnya ini harus sama dengan lubang, disesuaikan dengan lubang bantalan. Jangan sampai porosnya sudah jadi, beli bantalan ternyata diameternya tidak sesuai. Akhirnya ya harus dirubah porosnya itu karena bantalannya sudah nggak sesuai lagi. Jadi jangan sampai salah. Nah, kalau dia radial ball bearing, artinya bantalan bola dengan beban radial yang umum di pasaran ini bantalan radial. Ya, beban radial ini ya sebenarnya berasal dari beban poros. Beban poros diteruskan ke bantalan. Nah, kalau truss ball bearing di sini yang mendominasi itu beban aksial. Misalnya untuk putaran, ya, turbin misalkan, turbinnya turbin aksial, baik itu turbin air, turbin uap, ya, bebannya arah aksial karena sudu-sudunya itu menerima beban aksial dari uap yang punya tekanan dan punya kecepatan, ya. Nah, itu dipilih beban aksialnya, beban aksial yang lurus dengan sumbu dari poros. Nah, contohnya seperti ini. Jadi porosnya dipasang pada lubang innernya di sini. Nah, berputar, ini beban aksial ditahan. Kemudian klasifikasi dari bantalan roll, ada radial bearing, bantalan radial, dan truss bearing. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Yang ini radial, ya, bantalan-bantalan yang umum itu beban radial. Ya, sebagian besar beban radial. Yang tegak lurus dengan sumbu poros beban radial itu. Kalau aksial itu yang lurus dengan aksis atau lurus dengan sumbu. Ya. Ini sudah kita jelaskan semua di atas. Berikutnya adalah penandaan dan dimensi standar dari bantalan bola. Nah, ini ada
nomor-nomor bantalan ya, atau seri. Ada 4 seri bantalan bola yang paling banyak digunakan. Yang pertama, extra light, sangat ringan, artinya bebannya sangat ringan. Itu serinya 100. Kemudian ringan itu 200, medium serinya 300, artinya di depan ini ada kepala 3, tapi bilangannya itu 3 digit atau ratusan. Kemudian heavy ini sangat berat ya, beban yang sangat berat. Itu kodenya 400. Nah, ini penandaan standar bola ya. Itu ada diameter luar. Jadi nanti bantalan dengan seri 205 misalkan. Seri 205 itu diameter lubangnya itu sekian gitu ya. Ada nilainya diameter lubangnya atau bor di sini, diameter lubang untuk poros. Kemudian lebarnya, kemudian diameter luarnya. Nah, ini misalnya ya, ada catatan. Jika bantalan ditandai nomor 305, ini artinya bahwa bantalan adalah seri medium yang lubangnya 05 di sini dikalikan dengan 5. Itu yaitu 25 mm. Jadi bantalan dengan nomor seri 305 itu bantalan medium, 3 ini mediumnya, kemudian 05-nya ini artinya lubang bantalan untuk poros itu diameternya 25 mili. Jadi 05 ini kalikan dengan 5, ketemu 25 mm. Kemudian untuk seri extra light yang sangat ringan dan light yang ringan digunakan di mana beban adalah sedang dan ukuran poros terhitung besar. Nah, terhitung besar itu maksudnya bukan melebihi besarnya medium dan heavy yang berat tadi, bukan. Artinya misalnya 101, ya itu diameternya bukan berarti 5 mili atau setengah, ini bukan. Nah, nanti ada standar sendiri, artinya lebih besar daripada perhitungan kalikan 5 ini. Bukan terhitung besar, itu lebih besar daripada bantalan untuk beban berat dan beban medium, bukan. Kemudian yang ketiga, yang seri medium atau sedang mempunyai kapasitas 30-40% lebih besar daripada seri yang ringan, light. Kemudian yang keempat, untuk seri yang heavy atau berat mempunyai kapasitas 20-30% lebih besar daripada yang medium. Tapi jenis bantalan berat ini untuk industri tidak banyak digunakan ya. Nah, sekarang dimensi utama untuk radial bor bearing. Nah, misalnya bor bearing yang seri 200, nah, bukan berarti 200 ini nolnya dikalikan 5 terus kemudian 0, lubang bornya itu 0, enggak. Nah, ini sudah ada standarnya. Yang seri 200 itu ya, lubang bantalan untuk tempatnya poros itu diameternya 10 mili atau 1 cm ya. Kemudian diameter luarnya itu 30 mm. Kemudian lebarnya 9 mm. Kemudian ini contohnya. Yang seri 202, ini 202 ini kan ringan. 2 ini kalau kalikan ya, 2 yang ring, 2 depan di sini itu seri ringan. Ya, untuk beban ringan. Kemudian 02 di sini jika dikalikan dengan 5 hasilnya kan ke 10. Harusnya kan diameter lubangnya kan 10, tetapi di sini kan 15. Nah, gitu kan. Jadi terhitung 15 ini lebih besar daripada 10 jika dikalikan. Maka tadi ada catatan ya, terhitung besar itu artinya lebih besar daripada seri belakangnya di sini. Kemudian di sini diameter luar bantalannya 35 mm, lebarnya 11 meter. Ini sudah standar. Nah, setelah seri digit yang belakang di sini itu semua ya 4 ke atas itu
dikalikan dengan 5 semuanya. Misalnya 204. Ini bantalan dengan beban ringan ya, atau light ya, dengan diameter lubang itu 20 mili. 20 mili ini 4 kalikan 5. Kemudian 205 juga begitu. Ya, diameter lubangnya 0,5 di sini dikalikan 5 ketemu 25. Kemudian 305 itu diameter lubang untuk porosnya, diameter lubang bantalan untuk porosnya sama ya, 205, 305, 405 ini diameter lubangnya sama. Diameter lubang bantalannya sama. Yang membedakan di sini nah, diameter luarnya. Otomatis yang beban berat itu lebih besar lagi diameter luarnya. Lebarnya juga lebih besar. Dan seterusnya. Ini sampai diameternya 9 ya. 318 di sini kalikan 5, 18-nya ketemu 90 mili. Jadi diameternya 9 cm. Kemudian ini truss ball bearing. Truss ball bearing digunakan untuk membawa semata-mata beban dorong atau truss pada putaran di bawah 2000 rpm. Pada putaran tinggi, gaya sentrifugal mengakibatkan bola tertarik keluar dari race atau lintasan. Di sini truss ball bearing ini bantalan yang sebagian besar ya, bebannya beban aksial, beban dorong ya. Nah ini single direction ini arah tunggal, jadi cuman bolanya ini satu baris ya, satu baris. Nah di sini sumbu porosnya bebannya beban aksial ya, biasanya dipakai pada kompresor gitu ya. Yang kompresor ini kompresor bukan sentrifugal tapi kompresor aksial ya, kemudian pada pompanya pompa aksial ya. Yang jelas bebannya aksial itu yang mendominasi. Kemudian jika bebannya lebih berat lagi ditambah lagi di sini, ditambah lagi. Tetapi pada putaran tinggi gaya sentrifugal ya, itu menyebabkan bola-bola ini bisa tertarik keluar ya. Tertarik keluar. Kalau yang di sebelah kiri di sini ke kiri, gaya sentrifugalnya yang sebelah kanan ini ke kanan ya, sehingga bisa keluar dari race-nya ini, lintasannya ini. Kemudian jenis roll bearing dan ball bearing jenis-jenisnya. Jadi ada roll silindris ya, dengan luas penampang yang sama dari ujung satu sampai ke ujung yang lain di sini ya, penampangnya sama. Ini radial silindrikal ya. Jadi silinder yang menerima beban radial. Ini memang sudah umum ya, bantalan roll di sini. Kemudian yang di sini spherical roll. Spherical roll itu yang di sini, yang berbentuk bola-bola di sini. Ini juga radial di sini, juga radial. Kalau di sini tapered, yang di sini ya, tapered seperti ini ya, tirus di sini. Kemudian ini needle. Nah, ini biasanya untuk beban berat. Jadi silindris yang agak memanjang ya, diameternya lebih kecil tapi silindris memanjang. Ini beban yang sangat berat ya. Sedangkan truss di sini aksial seperti ini, banyak mendukung beban aksial. Kemudian nah di sini
jenis ball bearing. Ini ada single roof deep groove. Jadi seperti yang biasa di pasaran ini yang umum, bentuknya seperti ini, namanya single row, satu baris saja. Nah, kemudian yang di sini filling knots. Nah, knots itu takian, yang mengisi seperti takian, diisi seperti ini. Nah, ini juga beban radial. Ya, tetap ada retainernya atau pelindungnya tetap ada ya. Kemudian yang angular, ini gambarnya kok sama dengan yang single row deep groove ya. Ini sebenarnya menyudut seperti ini. Ya, seperti ini. Angular ball bearing itu seperti ini ya harusnya. Yang ini itu dia jika dihubungkan kontak tegak lurusnya di sini ada bertemu di titik sini. Jadi tegak lurus bidangnya ya, tengah-tengahnya di sini membentuk sudut. Kemudian yang double row sama dengan single row tapi dia ada dua baris bolanya. Kemudian self alignment ini melengkung dia, yang innernya di sini lurus seperti pada deep groove ya, tetapi pada outernya itu melengkung seperti ini. Masing-masing punya kegunaan sendiri-sendiri. Nah, saya pikir untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Kita lanjutkan lagi nanti beban satu utama pada pertemuan berikutnya. Demikian, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.